Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisya Helal. Saya dari Prodi Sastra Indonesia, kelas 1 SI 1 dengan NIM 12 10 6 22 20 28. Kali ini dalam UTS Dasar-Dasar Filsafat saya akan membacakan kutipan dari soal-soal yang telah diberikan. Yang pertama, dari titik mana filsafat berasal? Jika dan hanya segala sesuatu yang terbangun sekarang ini berasal dari segala unsur yang paling sederhana dan bukannya unsur yang tidak ada, filsafat pun berasal dari satu titik sederhana. Unsur sederhana dari filsafat adalah bertanya dan menjawab. Ada satu orang bertanya dan ada satu orang lain yang menjawab. Seperti anak kecil yang bertanya tentang sebuah benda, kemudian orang tuanya menjawab bahwa benda itu bernama gitar misalnya. Mengapa manusia bertanya tentang segala sesuatu? Jawabannya adalah karena manusia memiliki rasa ingin tahu. Setiap pertanyaan mengandung hasrat-hasrat yang ingin diketahui. Orang bertanya mengapa? Karena dia ingin tahu alasan yang bisa diterima dengan akalnya tentang segala sesuatu atau tidak bisa terjadi. Demikian pula pertanyaan apa mengisyaratkan adanya keinginan untuk mengetahui gambaran yang detail tentang segala sesuatu. Pertanyaan bagaimana menyimpan hasrat ingin tahu tentang proses. Pertanyaan kapan menyisakan hasrat ingin tahu tentang waktu. Pertanyaan di mana adalah keinginan mengetahui tentang tempat kejadian. Pertanyaan siapa muncul karena ingin tahu tentang seseorang. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mewadahi hasrat-hasrat yang ingin dipenuhi oleh manusia. Hasrat, perasaan, keinginan itulah unsur-unsur yang mendorong timbulnya pikiran untuk memperoleh pengetahuan. Kalau masih dikejar sekali lagi, mengapa ada rasa ingin tahu? Jawabannya adalah karena manusia memikirkannya. Konsepsi memikirkan itu sekaligus mengandung arti bahwa manusia itu terhubung dengan dunia luar atau external world melalui memikirkan. Manusia memikirkan sesuatu karena melihat, merasa, mendengar, dan mencium sesuatu. Kalau masih tersisa pertanyaan mengapa manusia mampu berpikir, pertanyaan tersebut sebanding dengan pertanyaan mengapa hewan tidak mampu berpikir. Artinya kemampuan tersebut tak bisa ditanyakan karena kemampuan itu datang dengan sendirinya. Oposisi antara tidak tahu dan tahu harus dimengerti bahwa segala hal yang tidak diketahui itu bukan berarti tidak ada. Bahwasanya masih harus dicamkan pepatah lama ex nihilum ad absurdum. Tidak ada sesuatu yang lahir dari ketiadaan. Semuanya sudah pernah ada. Adanya sesuatu yang baru bukanlah muncul dari sesuatu yang tidak ada, melainkan berasal dari sesuatu yang sudah lama ada. Yang kedua ada ciri filsafat, dikutip dari halaman 13-18. Cara kerja reflektif. Refleksi itu berarti mencerminkan diri. Hasil dari refleksi adalah menemukan makna. Dari asal katanya, refleksi berarti bercermin. Orang yang menggunakan cermin untuk melihat akan berbeda dengan orang yang menggunakan kacamata untuk melihat. Karena filsafat bersifat reflektif, filsafat dikatakan sebagai disiplin untuk memahami makna. Pemahaman tentang makna adalah kata kunci untuk beranjak lebih jauh untuk masuk ke dalam disiplin ilmu-ilmu lain. Dengan disiplin ilmu filsafat, disiplin ilmu lain mendapatkan makna tentang apa yang sedang diteliti. Yang kedua, tujuan fundamental. Fundamental artinya mendasar. Hal yang mendasar adalah suatu unsur untuk menerangkan segala hal. Filsafat haruslah fundamental karena filsafat dijadikan sebagai titik tolak setiap pemikiran agar tentang hal-hal khusus. Jadi fundamental adalah kata lain dari upaya mencari hal-hal paling umum di antara hal-hal yang paling khusus. Fundamental adalah mencari persamaan di antara hal-hal yang tidak sama. C. Perangkat ilmiah. Masuk akal spekulatif dan
mengandung gejala umum. Hal ini disebabkan karena ilmu tidak bisa berdiri sendiri apabila tidak masuk akal. Masuk akal adalah sesuatu yang dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku pada saat itu dan di ruang tertentu. Spekulasi adalah pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada intuisi, bukan pada benar salah. Yang terakhir yaitu hasil konsepsional. Konsepsional berarti gagasan. Gagasan tersebut dituangkan secara terstruktur dan teratur. Pemikiran dikatakan konsepsional apabila koherensial, korespondensial, dan sistematis. Selanjutnya ada objek filsafat, yaitu yang tampak atau dokos dan tidak tampak atau dokein. Yang kedua, segala sesuatu adalah semua hal yang tampak dokos maupun yang tidak tampak dokein. Maka dari itu, sesuatu yang tampak itu akan selalu menempuh dua cara, yaitu tampak bagi saya atau dokemoi, dan sesuatu yang tampak tanpa kehadiran saya atau dokein. Yang kedua ada benda mati atau ens corporalis. Benda mati pertama-tama dimengerti sebagai sesuatu yang statis alias diam. Benda mati dapat diidentifikasi melalui panca indera, tetapi tidak semua indrawi adalah benda-benda mati. Yang ketiga adalah ada yang tumbuh. Yang dimaksud dengan benda tumbuh adalah benda yang mengalami pergerakan pengembangan tertentu. Dari sisi luar, pertumbuhan adalah perubahan dari kecil menjadi besar. Dari sisi dalam, pertumbuhan berarti juga hadirnya kecerdasan yang terkait di dalam struktur sel-sel tersebut. Selanjutnya ada yang bergerak atau ens animalis. Secara sederhana, dalam konteks ini makhluk yang bergerak adalah hewan. Hewan bergerak didorong oleh metabolisme yang terjadi dalam tubuhnya, yaitu pencarian energi, reproduksi, dan bertahan hidup. Selanjutnya ada yang bersimbol atau ens symbolum. Simbol adalah kata lain dari lambang. Simbol berbeda dari gambar. Gambar selalu mengacu pada objek dalam kenyataan empiris, sedangkan simbol mengacu pada objek yang terdapat dalam pikiran. Jadi bentuk harus selalu sesuai dengan kenyataan, sedangkan simbol sesuai dengan kesepakatan orang-orang. Selanjutnya ada menemukan hakikat. Menemukan hakikat adalah menemukan kebenaran di balik segala sesuatu. Kebenaran itu seringkali disebut sebagai kenyataan yang paling mendasar, sehingga hakikat dapat dikatakan sebagai titik pijak dari segala sesuatu. Hakikat bukan semata-mata konsep di awang-awang, tetapi hakikat sangat operasional. Dengan melihat ketiga cara yang paling mungkin dalam pencarian hakikat, dalam praktiknya cara tersebut dapat dijelaskan sekali lagi seperti di bawah ini. A. Eliminasi. Eliminasi adalah penghilangan unsur-unsur yang ada di dalam sebuah kenyataan. B. Komparasi. Komparasi adalah pencarian unsur-unsur yang sama di dalam sebuah kenyataan. Lalu ada strukturasi. Strukturasi adalah pencarian hubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya. Selanjutnya yang terakhir ada unsur diadik. Apa saja unsur diadik? Yaitu materi dan roh. Materi adalah hal yang memiliki bentuk. Sementara itu, definisi roh dimengerti sebagai energi yang menghidupkan. Definisi yang lain bersifat oposisi dengan definisi tentang materi. Jika materi memiliki bentuk, roh tidak berbentuk. Selanjutnya ada sebab akibat. Sebab adalah peristiwa yang membuat peristiwa lain terjadi. Sebagai contoh, adanya kebakaran di toko. Sementara itu, akibat selalu didefinisikan sebagai peristiwa yang tidak terjadi jika tidak ada peristiwa yang mendahului. Selanjutnya ada ruang waktu. Ruang secara umum didefinisikan sebagai segala hal yang bisa diukur dalam satuan lebar, panjang, dan tinggi atau varian-varian lain dari ukuran tersebut. Selanjutnya ada substansi yang tetap atau aksidensi yang berubah. Substansi adalah inti dari suatu hal.
Apabila substansi adalah abstraksi yang cenderung tetap dan tidak berubah, aksidensi adalah peristiwa real yang selalu berubah-ubah. Selanjutnya ada gerak dan diam. Gerakan adalah perpindahan ruang yang sekaligus ditandai dengan perpindahan waktu dalam dunia eksternal. Gerakan hanya bisa diketahui ketika diamati panca indera. Selanjutnya ada eksistensi dan esensi. Eksistensi adalah keberadaan individu dalam ruang waktu. Definisi ini merangkum semua arti yang berkembang dalam sejarah filsafat, tetapi sekurang-kurangnya memberikan arah terhadap arti keseluruhan. Lalu ada dan ketiadaan. Ada merupakan sesuatu yang dipikirkan, sedangkan ketiadaan merupakan sesuatu yang berada di balik keberadaan. Ada dalam pengertian sehari-hari dinamakan dengan wujud. Arti kata wujud dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah adanya sesuatu yang berbentuk nyata. Selanjutnya ada keindahan dan keburukan. Keindahan adalah bentuk perasaan seseorang yang dipenuhi dengan makna atas segala sesuatu. Kondisinya adalah perasaan penuh, berkecukupan, tidak kurang apapun di dalam diri seseorang. Keindahan itu bisa dikatakan sebagai kepuasan. Kepuasan ini merupakan kata lain dari katarsis. Katarsis berusaha bebas dari segala tekanan batin. Katarsis adalah bentuk kebebasan batin yang telah dipenuhi oleh hal-hal yang telah diinginkan. Kebalikan dari keindahan adalah keburukan. Keburukan adalah kondisi kekurangan yang dipicu oleh hal-hal yang terdapat dalam diri maupun di luar diri. Dan yang terakhir adalah kebenaran dan kesalahan. Kebenaran adalah segala hal yang sesuai dengan kaidah-kaidah kemanusiaan. Jadi kebenaran adalah masalah kesesuaian dengan norma-norma tertentu. Karena kebenaran adalah masalah kesesuaian antara peristiwa dengan aturan, kesalahan adalah kebalikan dari itu. Sesuatu dikatakan salah jika melanggar sebuah aturan yang sudah disepakati kelompok tertentu. Sekian laporan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.